Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Selamat siang guys. Oke guys, aku sekarang membuat video sambil menemani kalian, sambil cerita. Aku kan sekarang masih sibuk di dapur. Sekarang nih para TKW itu banyak yang sibuk guys, karena menjelang Imlek. Jadi pekerjaan tuh double, over gitu ya. Ini sekedar cerita saja dan pengalaman, sharing pengalaman, dan biar menjadi pelajaran untuk yang TKW. Ini kan ceritanya tentang hal TKW. Ini hanya sharing pendapat dan bisa diambil positifnya, bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang ingin menjadi TKW. Oke guys, langsung saja ke ceritanya. Ini aku sempatkan dulu. Ini aku kerja guys, maksudnya sibuk, masih belum selesai bersih-bersih. Aku sempatkan dulu ngonten karena ada yang menggelitik pikiran aku. Begini guys, ini ada calon TKW yang ngotot banget ingin kerja TKW. Ini khususnya ke Hong Kong. Awalnya aku sudah mengasih informasi yang aku tahu, hanya informasi yang umum saja, seperti di Hong Kong itu enak, fasilitasnya enak, tapi yang tidak enak itu hanya majikan. Jawabnya dia, oh enggak apa-apa, pokoknya sanggup lah untuk menghadapi itu, yakin, karena majikan di Hong Kong itu tidak tidak seperti di Indonesia, tidak seperti di Malaysia atau dimanapun. Kalau kalau dengar dari teman-teman itu yang di Malaysia, di Taiwan, katanya majikannya tuh cerewet, tapi nggak over lah. Yang namanya ikut orang ya memang ada nggak keratuning guys, masih ada yang selalu tidak benar. Itu yakin itu ada. Semua majikan tuh, semua pembantu itu banyak yang mengalami seperti itu. Tapi kalau di Hong Kong ini kan mayoritas, kebanyakan 75% itu majikannya rewel super pokoknya guys. Memang kalau belum ke luar negeri, kalau belum pernah ke Hong Kong ya pikirannya begini, oh aku sanggup gitu kan, karena kan cerewet wis tak iyain aja, mungkin seperti itu kan. Awalnya dia menyanggupi, oh enggak aku sanggup gini lah. Akhirnya ya untungnya bukan aku yang yang membantu untuk memasukin ke PT, enggak, dia cuma cari-cari sendiri, dia telepon sendiri ke PT itu. Dan aku tidak membantu apa-apa, aku hanya ngasih sharingan aja bahwa kalau di Hong Kong begini, kalau di Hong Kong begini. Kalau kerja di Hong Kong itu yang utama tuh memang yang harus disiapkan itu mental dan fisik. Terkadang kan majikan di Hong Kong itu kalau memberi pekerjaan sama kita itu full time, nggak dikasih istirahat tuh waktu makan siang aja gitu kan. Ya memang seperti itu, kebanyakan seperti itu. Aku kasih tahu sama calon TKW ini, dia nggak apa-apa katanya gini-gini ya, karena kamu kan masih belum tahu gimana. Enggak, pokoknya aku sanggup gini-gini, ya silahkan. Yang penting aku ngasih tahu bahwa majikan di Hong Kong begini-begini. Aku kan bukan menakut-nakuti, bukan. Ini kenyataan yang pernah aku alami gitu. Kalau masalah fasilitas semuanya di Hong Kong itu memang bagus sekali, seperti
libur, uang libur, gaji telat itu bisa apa ya, kalau misalkan gaji telat sampai 1 minggu itu bisa kita lapor ke agen, itu bisa dibantu. Tapi cerewet nggak cerewetnya kan kita tidak tahu gitu loh. Yang difikirkan itu kan bisa nggak kita menerima majikan yang anggaplah di posisi yang paling cerewet, super cerewet. Nah, kalau kita punya mental, insya Allah bisa kesini, bisa bertahan di majikan, secerewet apapun itu. Yang penting kan tidak mukul. Lalu orang ini, Mbak ini, sudah katanya dia tuh menggebu-gebu, mungkin karena kalau di Hong Kong kan lihat teman-teman di Hong Kong kok enak, bebas, mungkin seperti itu ya. Tapi kan nggak tahu di belakang layar bagaimana gitu. Dia sanggup katanya. Dia pergilah ke PT. Dia kan nggak pernah kemana-mana. Dia pemula banget. Dan umurnya sudah 34-an, 33 ke atas lah gitu. Masih bisa ke sini karena kan 35. Sudah diterima di PT tapi masih belum dapat majikan gitu loh. Dia katanya sudah, datanya sudah masuk semuanya, katanya sudah pasporan. Nah, kan di PT itu kalau apalagi di pemula kan tidak pernah kemana-mana. Gemblengnya di PT itu sangat keras sekali. Itu pun tidak ada apa-apanya di Hong Kong. Itu di PT itu walaupun digembleng sedemikian rupa, itu tidak ada apa-apanya di Hong Kong. Kalau di majikan Hong Kong ini diambil yang paling jahat ya, majikannya itu paling cerewet lah. Itu tidak ada apa-apanya kalau gemblengan di PT itu. Masuklah dia ke PT, sudah medikal semuanya. Otomatis kan pasporan apa. Nah, kalau sudah pasporan itu kan intens sekolah, belajar ngomong, belajar bahasa Kantonis. Otomatis kan harus benar-benar digembleng namanya bahasa itu. Dan setiap 1 minggu 2 kali apa itu praktek masak. Pokoknya praktek masak, praktek ya kayak mandiin bayi apa itu orang tua gitu. Pokoknya setiap minggu tuh ada praktik seperti itu. Semua PT tuh aku yakin kalau masalah praktik seperti itu sama gitu lah. Terus kalau di PT ku dulu ya, kalau di PT ku kalau pemula itu kalau sudah pasporan biasanya itu sekolah dulu sambil kita tuh dipasarkan ke kamar majikan. Nanti sambil sekolah, nanti dipanggil lah ke kantor, kamu dapat majikan. Ini loh guys. Nah ini sekolah dalam 1 minggu kan bikin paspor apalah 2 mingguan tuh sekolah sama praktek-praktek mandiin orang tua, mandiin bayi gitu. Ternyata di sana aku katanya guru-gurunya cerewet katanya guys. Teleponlah dia ke aku, sambat gini-gini. Ya aku ketawa lah. Ya kenapa nggak ketawa? Katanya kamu sanggup. Ya katanya gini-gini, tapi super cerewet, Mbak. Itu di PT cerewetnya seperti itu tidak ada apa-apanya, kecil sekali gitu loh. Sudah, kalau memang kamu itu ingin ke Hong Kong ya bertahan. Ya itu hanya sentilan yang kecil saja, cerewetnya kecil saja. Kalau orang-orang Indonesia itu ya orang di PC itu akhirnya dia sampai 3 minggu belajar, dan belajarnya pun kayak sumpek pikiran ini, kayak gimana ya, pokoknya kalau sudah nggak fokus sumpek, sudah kayak gimana itu nggak masuk belajar itu. Akhirnya sambat-sambat. Dan
ternyata dapat majikan, dapat job bayi, anak kecil, pokoknya umur setahunan katanya, anak kecil dapat job seperti itu. Lalu dia itu apa ya, setelah dapat majikan otomatis kan dia harus apa, pelatihan kerja lah, kayak PKL itu, latihan kerja di rumah orang. Setelah mendapatkan majikan harus latihan kerja. Kasarannya itu ya ditempatkan kerja di rumah orang karena masih pemula. Memang begitu, aku juga pengalaman dulu begitu. Maksudnya kalau masih pemula itu memang latihan kerja di rumahnya orang, kasarannya jadi pembantu di rumahnya orang di Indonesia. Aku juga dulu seperti itu. Setelah mendapatkan majikan, semua calon TKW itu diedar ke rumahnya orang-orang, kerja menjadi pembantu rumah tangga itu, belajar menjadi pembantu di rumahnya orang. Kalau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar ya nggak apa-apa, ya memang kita latihan. Dalam berapa bulan itu nanti tergantung rezekinya. Kalau memang visanya itu turun, itu cepat turun ya cepat keluar dari rumah praktek itu. Maksudnya kan diedar di rumahnya orang-orang, di mana lah, di tempat mana itu. Kalau memang visanya itu sudah turun, cepat turun ya kembali lagi ke PT, nanti pemantapan apa lah. Ini orang ini kerja sama diedar ke rumahnya orang-orang kan, menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya orang-orang, karena kan memang praktek kerjanya seperti itu. Nggak kuat guys, katanya praktek di rumahnya orang, maksudnya kerja menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya orang itu nggak betah, cerewetnya naudzubillah katanya. Pokoknya wis nggak tahan lah, nggak mau, intinya nggak mau lah latihan kerja seperti itu, nggak mau. Nah, nggak mau ya memang persyaratannya seperti itu. Jadi dia nangis untuk pulang. Kan tanya saran sama aku, minta saran gimana ya. Kalau aku bukan yang bawa kamu, itu kan semuanya terserah kamu, tapi kamu harus menerima resikonya. Kalau keluar dari PT itu kan sudah dapat majikan nih mbak ini, ternyata dipraktekkan ke rumahnya orang itu tidak sanggup. Mbak ini mau keluar, misal dia ingin keluar, ingin keluar, itu tidak bisa keluar begitu saja. Ya harus membayar, harus ganti rugi ke PT, karena kan sudah belajar di sana, sudah dapat makan. Jadi pokoknya intinya kita harus bayar ganti rugi ke PT. Tidak bisa keluar begitu kalau PT loh ya. Kalau sudah masuk ke PT itu jangan keluar lagi, itu kena denda, sudah kena ganti rugi, nggak bisa, mahal itu lagi, mungkin bisa 2 kali lipat gitu. Makanya kalau ingin kerja ke luar negeri itu niatnya jangan setengah-setengah, punya prinsip, nekat, walaupun secerewet apapun yo lanjut aja, namanya ikut orang. Itu di praktek di rumahnya orang itu masih kecil itu, apalagi di Hong Kong cerewetnya naudzubillah, ugal-ugalan pokoknya kalau cerewetnya orang Hong Kong. Tapi dengan catatan tidak semua, kebanyakan seperti itu. Mafannya majikan Hong Kong itu udah ugal-ugalan. Nah, cuma cerewetnya majikan praktek di Indonesia itu nggak ada apa-apanya guys. Nah, kalau mbak ini mau keluar dari PT ini, katanya sudah tidak sanggup.
ya harus bayar ke PT itu. Ya untungnya bukan aku yang membawa. Kalau aku yang membawa, apa ya aku gak nempui, apa ya aku nggak bayar ke PT. Untungnya bukan aku. Lah, Mbak ini maksa untuk minta pulang, udah nggak sanggup, telepon PT-nya sanggup, ya pihak PT bilang, ya kamu harus mengganti uang selama ini kamu ada di PT, istilahnya ganti rugi. Nah, dia minta solusi sama aku. Ya, kalau aku nggak tahu, aku nggak bisa memberikan solusi karena kamu dan aku beda pendapat. Kalau menurutku, kalau kamu sudah keluar dari rumah untuk pergi ke Hong Kong, menjadi TKW, jangan sekali-kali kamu kembali ke rumah dengan tangan kosong. Lebih baik, aku menyarankan, lebih baik kamu kan sudah di PT, lebih baik ya tekadkan saja, harus punya tekad bulat daripada satu kamu harus ganti rugi. Nah, itu. Nah, kalau memang tidak kuat, ya pulang kembali ke rumah, tapi dengan catatan harus bayar uang. Nah, kalau aku minta saran sama aku nggak bisa karena kan semuanya ya kamu sendiri yang menentukan, resikonya ditanggung sendiri, iya toh. Kan kalau seperti aku kan hanya memberikan pendapat, kan kamu sendiri yang ingin ke luar negeri, ternyata nyampe di PT ingin pulang, ya cari jalan sendiri dong. Ya harus tahu resikonya, ya bayar gitu. Makanya ini pelajaran untuk yang tidak tahu, ini khusus yang calon TKW yang menggebu-gebu ingin pergi ke luar negeri. Sebaiknya harus dipikirkan dulu kalau mau ke PT, ingin masuk ke PT untuk kerja ke luar negeri manapun, harus benar-benar kuat mental, terus tekad, dan siap semuanya. Harus siap meninggalkan keluarga gitu. Maksudnya jangan bimbang, jangan ewo. Wah, akhirnya kalau sudah nyampe ke PT, sudah pertengahan jalan dapat majikan nggak mau, sekarang mau minta pulang, nggak bisa dong, kan harus bayar ganti rugi gitu. Kan di PT kan kasih makan yo, kalau semuanya begitu ya rugi dong PT kan gitu ya. Akhirnya dia sekarang pulang, tidak jadi ke Hong Kong, kan rencananya mau ke Hong Kong gitu. Jadi dia sekarang sudah pulang, nggak tahu gimana caranya dia tuh bisa pulang. Mungkin dia nebus atau bayar ganti rugi mungkin. Sekarang dia pulang, sudah ya udah, kalau pulang ya gimana? Dia sudah berhenti dari kerjaannya, ingin kerja menjadi TKW. Sebelumnya kan dia punya kerjaan, tapi kan gajinya sedikit. Dia berhenti untuk pergi ke PT, untuk pergi ke Hong Kong, pingin kerja ke Hong Kong. Akhirnya gagal total, ya balik nang omahe meneh bo piye tuh guys. Pakai cara apa nggak tahu, mungkin ada apa ya, mungkin punya uang atau bagaimana ya, bayar ganti rugi kali. Ini sambil menjadi pelajaran, jangan terpengaruh, jangan melihat orang itu kalau menjadi TKW di Hong Kong atau dimanapun itu melihat luarnya saja. Enggak, harus benar-benar difikirkan, jangan ikut-ikutan gitu, agar enggak berhenti di tengah jalan. Karena kalau sudah itu terjadi, tidak ada yang membantu kecuali dirimu sendiri. Makanya harus benar-benar difikirkan dulu ya. Dan ini juga jadi pembelajaran juga, misalkan ada tetangga yang minta tolong atau ingin ke PT, ingin ke Hong Kong, minta tolong masukkan ke PT, jangan
mau, maksudnya jangan mau begini, tolonglah sekedarnya saja, misalkan kasih tahu di mana PT-nya, nomor teleponnya, dan dikasih penjelasan bagaimana di Hong Kong itu gini-gini. Tapi jangan, maksudnya kayak jangan melalui agennya sendiri, jangan ya wis tak tanggung aku, apa kata aku kamu masuk di PT, apa kata aku, jangan, nanti kan resikonya yang menanggung, yang membawa gitu guys ya. Pokoknya hati-hati, kalau mau menolong ya kasih nomor teleponnya, PT-nya di mana, biar pergi sendiri, nanti biar cari jalan sendiri gitu. Yang penting kita memberikan solusi, memberikan tempatnya di mana gitu, tapi bukan kita yang membawa gitu, biar selamat ya, sama-sama selamat lah, resiko ditanggung sendiri gitu. Kalau yang membawakan, kalau misalkan seperti aku yang membawakan ya itu kan resiko aku, jadi kan gimana nanti ya, aku yang bayar semuanya gitu guys ya. Ini pelajaran, semoga ini bermanfaat bagi pemula, calon TKW, agar nggak gerusa-gerusu. Pikirkan 1000 kali, mental resikonya itu harus dipikirkan, jangan ikut-ikutan. Oke guys ya, sampai di sini dulu video aku, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.